Ini satpam saja kalau jelasinnya kayak gini. Dia melanggar satu hal yang dia kayaknya tidak sadar. Tunjukkan, jangan cuma katakan, jangan hanya diomongkan. Kita nih ngalor ngidul ke sana kemari, padahal gampang sekali. Tunjukkan aja ijazahnya itu dari. Nah, 10 poin rektor UGM itu hanya omon-omon itu. UGM ini sudah terperosok ke dalam kubangan lumpur lembaga-lembaga hanya ngoceh, hanya ngomong, hanya membuat rapalan-rapalan dan diasumsikan publik itu orang-orang bodoh yang akan percaya. Taruh saja ijazahnya yang asli, dikasih tahu, selesai. Malah itu akan bisa apa? Membalikkan opini publik sekaligus ya menjungkirkan para penuduhnya. Jokowi malah naik. Kalian ini pembohong nih biasanya asli. Bagaimana melihat attitude UGM yang sangat kuat kecenderungannya ingin menutupi, ingin berdalih, atau bahasa milenialnya ingin ngeles. Yang penjelasan rektor UGM itu, maaf kalau saya menyatakan itu seperti penjelasan humas level kecamatan. Makanya saya bilang Joko Widodo jangan mundur, jangan cabut laporan Anda, gitu loh. Berani mau memenjarakan orang, memidanakan orang, harus berani di pengadilan, tunjukkan ijazahmu, buktikan semua proses akademik yang Anda lalui. Karena apa? Ijazah Anda itu sudah pernah Anda pakai 2 kali sebagai presiden. Masyarakat butuh bukti bukan narasi. Itu kebanyakan komentar dari masyarakat. Terjadi di UGM itu, UGM telah sengaja menjadikan dirinya dari satu institusi ilmiah, universitas, menjadi institusi satuan keamanan, satpam. Dan Banyak satpamnya memang. Ya, banyak banget. artinya saya mendengar penjelasan dari juru bicara ya, yang Sivitas Akademika kan. Nah, dari poin-poin yang dia jelaskan, ini bukan penjelasan satu lembaga akademis. Ini satpam saja kalau jelasinnya kayak gini. Itu kemudian kebetulan saya juga setelah mendengar itu belum lama ini kan rektor UGM juga memberikan penjelasan ada 10 poin. Ini sebelum kita ngobrol ini kan jadi loh, ini rektor kok ngomong seperti ini 10 poin, dia melanggar satu hal yang dia kayaknya tidak sadar. Kalau sesuatu yang sifatnya ilmiah, wacana ilmiah, itu ada konsep namanya show, don't tell. Tunjukkan, jangan cuma katakan, jangan hanya diomongkan. Nah, 10 poin rektor UGM itu hanya omon-omon itu. Ini parah nih. Tidak menunjukkan etos ilmiah untuk menjelaskan. Nah, bagi saya, menurut saya UGM itu kalau masih memiliki etos ilmiah, sebuah lembaga pendidikan universitas yang paling bergengsi di Indonesia, saya pernah menulis dalam tulisan saya, UGM itu harus mendedikasikan beberapa halaman di website dia untuk show, kasih pengantar, tunjukkan frequently asked question. Jadi pertanyaan-pertanyaan publik yang dari perdebatan wacana itu harus semua bisa dijawab, bukan hanya dengan wacana, tapi tunjukkan dengan bukti, fotokopian di-upload, link juga bisa diklik. Nah, itu ciri-ciri universitas yang ilmiah yang modern. Nah, UGM ini sudah terperosok ke dalam kubangan lumpur lembaga-lembaga hanya ngoceh, hanya ngomong, hanya membuat rapalan-rapalan dan diasumsikan publik itu orang-orang bodoh yang akan percaya. Nah, ini sangat menyedihkan. Kalau UGM sudah seperti itu, bagaimana juga dengan kampus-kampus lainnya? Tapi saya bisa memahaminya begini. UGM ini kan sedang dalam sorotannya. Istilahnya dalam jurnalisme itu spotlight. Dia disorot media, disorot lampu-lampu, sementara dia punya konflik of interest. Konflik of interestnya adalah terkait ijazah Jokowi. Betapapun kan dia mungkin yang mengeluarkan ijazah itu. Nah, sementara kan sebenarnya rektorat sekarang, pimpinan-pimpinan UGM sekarang itu kan tidak terlibat mungkin, tidak tahu. Nah, jadi mereka tidak tahu juga mesti ngomong apa, tetapi karena sedang terperosok dalam lembah, mereka tidak tahu harus bagaimana menjawab. Selain dengan mengeluarkan rapalan-rapalan yang membosankan itu, ngomong hal-hal yang sama terus. Alih-alih memberikan bukti, memberikan dokumen dan sebagainya, itu kan sesimpel itu ya. Kalau kita pernah kuliah tahulah, bukti itu lebih bertenaga, lebih powerful ketimbang hanya perkataan gitu. Evidence based fakta gitu. Nah,
itu yang membuat saya prihatin karena kalau memang UGM ini dan Sivitas Akademika ini memang betul-betul punya etos itu dan tidak punya rasa bersalah, attitude-nya sebenarnya tidak seperti itu. Mereka dengan simple bentuk tim, fact finding. Nah, tim fact finding itu kerja sekian lama, kemudian melaporkan ke rektorat, Hasilnya ini. temuan fact findingnya dipublish di website dia. Sesimpel itu. Apapun ya. Setuju. Kesimpulannya bisa jadi, kesimpulannya ternyata betul. Jokowi pernah dapat ijazah tapi hilang misalnya. Kan? Misalnya kayak gitu. Saya punya 3 skenario memang. Satu, Jokowi pernah kuliah, selesai, tapi ijazahnya hilang. Baru merasa perlu untuk membuat setelah dia pengen jadi wali kota dan seterusnya. Atau kedua, dia pernah kuliah, tapi tidak selesai, drop out karena milih jadi tukang pelitur kan. Nah, jadi bisnis kayu lebih menguntungkan ketimbang insinyur perkaryaan. Yang ketiga, yang teori yang paling ekstrim memang ya kemungkinan tidak pernah berkuliah. Nah, saya itu cenderung kedua ya sebenarnya. Kalau feeling saya melihat attitude Jokowi dan bagaimana melihat attitude UGM yang sangat kuat kecenderungannya ingin menutupi, ingin berdalih, atau bahasa milenialnya ingin ngeles gitu. Yang tidak menunjukkan etos sebuah perguruan tinggi atau institusi ilmiah, baik yang sudah ketika dia memadamkan acara sampai itu kan seperti kalau itu dulu biasa dilakukan kok era Orde Baru, Kodam Gaso, Satpam, atau yang penjelasan rektor UGM itu maaf kalau saya menyatakan itu seperti penjelasan humas level kecamatan. Nah, ini parah nih. Jadi ada humas yang canggih ya, level corporate gitu. Tapi dia itu level kecamatan yang menjelaskan begitu basic, begitu tidak jelas, begitu kabur, mengulang-ulang pernyataan yang boring, dan itu tidak menunjukkan seorang yang profesor menurut saya. Nah, apapun dalih yang sekarang sedang dilakukan oleh UGM, kubu Jokowi, Parcok, itu kan soal waktu aja, terungkap semua. Ya, artinya bisa terungkap, ternyata Jokowi punya ijazah asli beneran. jadi kalau dia punya ijazah asli, kemudian memainkan semua drama nggak bermutu ini, berarti memang ini perilaku psikopat. Tapi saya punya feeling nggak, attitude UGM, attitude Jokowi itu menunjukkan attitude orang yang sedang cari dalih kan? Nah, tolong kalau saya tadi agak sedikit mengejek itu bukan ke UGM. Nggak apa-apa. Tetap mungkin hanya pada oknum rektorat yang sekarang memimpin UGM. Tapi sebagai universitas saya tetap memuji, saya salut sama UGM. Saya termasuk menyesal kenapa dulu tidak kuliah di UGM. Nah, buku sebagai draft sejarah ini penting ya, nanti akan ketahuan semua. Dan yang saya lihat dari buku ini juga tidak hanya memotret soal kasus ijazah itu, tapi seperti yang tadi diceritakan oleh Bung Roy, itu ada perspektifnya. Kayaknya ini lebih juga ditujukan ke UGM juga kan. Nah, menurut saya tradisi ini, dan saya sangat setuju, harus dibuat per seri sampai rinci. Saya itu paling suka ya, saya kan juga dulu waktu di Dewan Pers, itu setiap kegiatan yang saya lakukan di Dewan Pers, jadi 10 tahun pertama saya di Dewan Pers itu selalu saya bukukan. Nah, itu buklet-buklet kecil, tapi itu kemudian menjadi referensi. Dari buklet-buklet itu menjadi referensi bagi mahasiswa, bagi S1, S2, S3 yang ingin meneliti tentang bagaimana proses kemerdekaan pers di Indonesia di era transisi, era reformasi dari Soeharto ke reformasi. Nah, buku ini akan menjadi rujukan tentang skandal kepresidenan, skandal pendidikan UGM. Kalau memang nanti file kebenarannya bisa terungkap. Insya Allah begitu. Ini buku ini akan jadi referensian, jadi buku penting. Nah, saya jadi teringat ini dilanjutkan. Ini di Amerika itu tradisi menulis buku kan bagus ya. Saya salut dengan ada satu nama wartawan legendaris yang bernama Bob Woodward, yang dulu terkenal dengan bukunya The Old President Man. Sudah difilmkan. The President Man.
itu Nixon ya gitu di balik. Ya, bagaimana mengungkap kebusukan rezim Nixon Ya. dari yang disebut skandal Watergate. Betul, Watergate. Nah, itu sekarang Tapi di sana masih punya etika presidennya, Mas. Beda. Ya, Nixon waktu itu sebenarnya sudah itu kan dimulai dari timnya Nixon, partnernya Nixon mencuri dokumen di kantor dari kantor Partai Demokrat. Itu saingannya. intinya itu. Jadi beda di sana masih punya etika untuk mundur, Mas. ini penting untuk generasi depan Indonesia agar menjadi manusia. Kalau mereka di politik, jadi politik lebih etis. Pendidikan juga gitu. Kasus ini kalau nanti terbongkar semua, UGM jadi pelajaran yang sangat menyedihkan. Tetapi apa boleh buat? Ini bukan salah UGM secara institusi. Ini kesalahan oknum-oknum UGM. Jadi lanjutkan penulisan buku ini berseri. Saya tunggu nanti saya akan resensi begitu terbit. Dan ini Pak Samad, Pak Abraham dan Pak Lukas ya. Buku ini juga tidak menutupi sedikit pun. Jadi ketika kami memulai itu dan ketemu dan rapat pun saya tuliskan di sini ketika membongkar misteri yang menjadi hak publik. Ya, di sini ada juga nih, kayaknya saya kenal orang ini, namanya Pak Samsudin. Dan di sini juga fotonya. Dan kemudian ketika tadi cerita, kenapa buku ini ingin membantu sekaligus juga mengkritisi apa yang ditulis oleh Bambang Trimulyono. Karena mungkin Mas Bambang Trimulyono menulisnya tanpa ada referensi. Ya kayak tadi rektor tadi ngomong panjang 10 poin. Kan UGM tuh punya, katakanlah dia punya primary evidence. Kenapa nggak ditunjukkan itu primary evidence plek satu gambar bisa bernilai 1 juta makna. Itu kayak kata kami. Picture worth 1,000 words. Betul. Jadi kenapa itu nggak dilakukan? Kemudian ada kasusnya Bambang Tri dengan Gus Nur juga. Ya kita sebut ada detail di sini. Jadi artinya ini benar-benar membuktikan apa yang kami lakukan itu tidak sekedar kemudian ada dua kelucuan-kelucuan. Ketika Jokowi melaporkan di Polda Metro tapi lapornya ke pelayanan kehilangan. Makanya judulnya apa tadi? Buku putih Jokowi. Buku putih Jokowi. Jokowi's White Paper. Jadi dengan Jokowi's White Paper ini kita ingin membersihkan kelakuan orang-orang. Kita ingin membersihkan Republik ini terhadap perlakuan yang mungkin bisa terjadi kalau ada orang-orang yang mencoba modus yang sama. Artinya mencoba melakukan dengan cara-cara yang tidak benar ketika memperoleh jabatan. Sampai dengan dokumentasi ketika kami bertiga, saya RRT ini ya, saya Resmontiva, ketika berhadapan dengan UGM secara langsung pada tanggal 15 April, kemudian skripsi. Nah ini yang sering disebut-sebut Pak Abraham. Dikatakan kita itu tidak pegang primary evidence. Ini saya potret langsung dengan kamera langsung saya, kamera Iden. Bukan HP ya? Bukan HP. Dan disinilah muncul, Mas Lukas. Kenapa saya bisa membedakan antara kertas yang tadinya kertas asli dengan kertas yang itu sudah kertas rekayasa. Ada kertas rekayasa itu kertas baru yang ditambahkan pada skripsi itu, yang huruf-hurufnya juga sudah huruf baru. Di sini nampak bahwa yang namanya ketikan asli itu adalah memang masih pakai mesin ketik. Nah ini kan masih pakai mesin ketik ini. Ini yang asli, kertasnya sudah kusem. Tapi yang kertas baru yang ada jauh, dan ini analisis Dr. Resmond detail banget soal ini nantinya di bab berikutnya. Soal huruf itu, kemudian Times New Roman, huruf ini nama juga tidak ada nama Pak Kasmujo.